Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aitika Adi Satria dengan NIM K1521024 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan tentang identitas nasional. Apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Jadi identitas nasional itu terbagi menjadi dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, bahkan suatu bangsa, sehingga dengan adanya identitas itu bisa membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang selanjutnya ada nasional. Nasional sendiri merujuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Jadi identitas nasional ini lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik atau political unity. Selanjutnya ada faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama itu primordial. Primordial itu adalah ikatan kesukuan yang berlebihan. Yang kedua ada sakral, kesucian atau keramat. Yang ketiga ada tokoh, sekelompok individu atau lebih. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Indonesia. Yang kelima ada sejarah. Yang keenam ada kelembagaan, suatu tatanan dalam masyarakat yang memiliki faktor pembatas. Yang ketujuh ada perkembangan ekonomi. Yang selanjutnya adalah identitas cultural unity, atau dalam bahasa Indonesia berarti identitas kesuku bangsaan. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir, bersifat alamiah, bawaan, primer, dan etnik. Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya, setiap pada suku, bangsa, budaya, dan bahasanya. Identitas demikian dapat pula disebut sebagai identitas primordial. Selanjutnya ada identitas political unity, atau dalam bahasa Indonesia adalah identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa dan negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut lebih bernegara. Negara yang terbentuk berasal dari satu bangsa dengan identitas primordial yang sama. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu disebut identitas kebangsaan atau identitas nasional negara atau arti negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai pengertian organisasi di satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama rakyat, yang kedua pemerintah yang berdaulat, dan yang ketiga adalah wilayah. Pengertian dari unsur rakyat: orang-orang yang tinggal di wilayah itu tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya, pengertian pemerintah yang berdaulat adalah sebagai organisasi kekuasaan negara, memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Yang terakhir, pengertian wilayah adalah wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Selanjutnya ada teori terjadinya negara. Proses terjadinya negara secara teoritis. Secara teoritis yang dimaksud adalah para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teoritisasi tentang terjadinya negara.
Dengan demikian, apa yang dihasilkan lebih karena hasil pemikiran para ahli tersebut bukan berdasarkan kenyataan faktualnya. Beberapa teori terjadinya negara yaitu teori hukum alam, teori ketuhanan, dan teori perjanjian. Yang pertama, teori hukum alam. Teori hukum alam adalah teori menurut hukum alam terjadinya negara adalah sesuatu yang alamiah. Selanjutnya ada teori ketuhanan. Menurut teori ketuhanan, terjadinya negara adalah karena kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Yang terakhir ada teori perjanjian. Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan dalam kedaulatan Tuhan. Menurut teori perjanjian, negara terjadi sebagai hasil perjanjian antara manusia dan individu. Selanjutnya ada proses terjadinya negara di zaman modern. Yang pertama ada penaklukan atau okupasi. Yang kedua ada peleburan atau fusi. Yang ketiga ada pemecahan. Yang keempat ada pemisahan diri. Yang kelima ada perjuangan atau revolusi. Yang keenam ada penyerahan atau pemberian. Dan yang terakhir ada pendudukan atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara adalah sebagai gambaran-gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada negara. Selanjutnya ada tujuan negara adalah gambaran-gambaran apa yang akan dilakukan negara untuk mencapai visi misinya di masa mendatang. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Adanya perasaan nasib, adanya kesatuan tempat tinggal, keinginan bersama untuk merdeka, dan adanya cita-cita yang sama. Selanjutnya ada proses terjadinya negara Indonesia. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Selanjutnya ada terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Selanjutnya adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Selanjutnya ada negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, undang-undang negara, dan dasar negara. Selanjutnya ada identitas nasional Indonesia. Yang pertama, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga ada bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang keempat ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Dan yang terakhir ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus pengambilan identitas nasional Indonesia oleh negara lain yang dikutip oleh kompas.com tanggal 16 bulan November tahun 2021 jam 19.02 WIB. Di sini berjudul ramai soal klaim wayang kulit dari Malaysia. Media sosial diramaikan dengan unggahan akun Instagram Adidas yang menyebut wayang kulit merupakan warisan budaya Malaysia. Hal itu berkaitan dengan peluncuran produk baru sepatu Adidas dengan gambar wayang kulit. Warganet Indonesia pun ramai-ramai menyerbu akun Instagram Adidas dan menyatakan bahwa wayang kulit berasal di Indonesia. Merespon hal itu, Adidas kemudian meminta maaf atas kesalahan yang tidak disengaja. Sementara wayang kulit adalah bagian penting dari warisan budaya Malaysia, kita harus menyoroti asal-usulnya dari Indonesia di unggahan kami, tulis Adidas dalam akun Instagramnya.
Kami dengan tulus meminta maaf atas pelanggaran yang tidak disengaja yang telah kami lakukan. Kami juga telah mengubah unggahan kami. Demikian dari akun Adidas. Baik untuk kasus klaim budaya Indonesia, yaitu wayang kulit yang diakui oleh Malaysia dari pihak Adidas adalah murni kesalahpahaman atau ketidaksengajaan. Pihak Adidas salah menyebut warisan wayang adalah budaya wayang adalah warisan dari Malaysia, padahal warisan wayang adalah murni dari Indonesia karena sudah dipatenkan juga. Jadi saran untuk kita semua sebagai warga Indonesia adalah, saran saya itu kita jangan hanya koar-koar di media sosial atau di mana, kita itu juga harus mempertahankannya, mempertahankan budaya kita, yaitu kita juga mempelajari budaya wayang. Jadi kita bisa mendalang, kita bisa tetap melestarikan budaya kita agar tidak semata-mata karena lama-kelamaan walaupun kita memang sudah terbukti kalau wayang itu dari Indonesia, tetapi jika kita tidak mempelajarinya, budaya itu lama-kelamaan akan tersisihkan atau akan hilang. Seperti itu. Baik, itu dia materi yang sudah saya paparkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.